Katanya nilai SKDCAT tahun 2023 itu bisa digunakan pada penerimaan CPNS tahun 2024. Apakah informasi ini benar? Dan kemudian kita juga akan bahas terkait dengan ketentuan dan juga kisi-kisi dari pelaksanaan tes SKDCAT ini apa saja. Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman semuanya tonton video yang sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mido Umri dan masih di channel Mister Mili. Nah, teman-teman semuanya, ini requestan ya. Video ini saya buatkan request dari teman-teman yang pernah ikut penerimaan CPNS tahun 2023 atau tahun kemarin dan mereka melaju ke tahapan tes SKDCAT. Mereka bertanya, apakah nilai SKDCAT tahun 2023 itu bisa digunakan lagi di tahun 2024 ini. Dan ini sudah banyak beredar infonya ya. Katanya bisa, ada yang bilang nggak bisa. Nah, sebenarnya bagaimana ketentuan ataupun bagaimana informasi yang benarnya? Kalaupun bisa, itu tata cara penggunaannya bagaimana? Nah, kita akan bahas lengkap di video ini. Jadi teman-teman pastikan tonton videonya sampai selesai dan sebelum itu bantu subscribe agar saat penerimaan CPNS 2024 ini dibuka, kalian bisa mendapatkan informasinya terlebih dahulu dari teman-teman yang lain yang belum subscribe channel ini. Tentu banyak dari teman-teman yang mengikuti penerimaan CPNS, baik itu tahun 2023, 2021, mereka gugur dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Baik itu gugur karena passing grade ataupun gugur karena perankingan. Dan ini sudah menjadi fakta karena di dalam tes SKDCAT itu tentu ada beberapa aturan atau ada beberapa ketentuan. Yang pastinya kalian harus lolos ya, lolos dari ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan tes SKDCAT kalau mau laju ke tahapan berikutnya dan membuka peluang untuk teman-teman lolos menjadi CSN ataupun ASN pada tahun penerimaan yang kalian ikuti. Nah, sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu ya. Mungkin ada teman-teman yang awam terkait dengan tes SKDCAT ini ya. Apa itu tes SKDCAT, kemudian kisi-kisinya bagaimana, ketentuannya bagaimana ya. Nah, dalam tes SKDCAT ini teman-teman tidak perlu harus jago komputer ya. Karena tes SKDCAT ini bukan tes uji komputer. Kalian uji mengetik bukan, jadi kalian hanya mengklik jawaban. Jadi tes KDCAT ini kalian nanti akan datang ke tempat yang telah ditentukan, kemudian kalian mengisi 110 soal dalam waktu pengerjaan ini kurang lebih 100 menit. Jadi 110 soal pilihan ganda semuanya, dan kalian nanti akan menjawab soal tersebut dalam waktu 100 menit. Dan tentu ada yang namanya kisi-kisi ataupun materi-materi yang nanti akan diujikan dalam tes KDCAT. Tidaknya ada 3 kategori soal yang diujikan dalam tes KDCAT. Yang pertama kategori soal TWK, tes wawasan kebangsaan, yang meliputi tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, termasuk Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, UUD ya, NKRI, dan juga tentang bahasa Indonesia. Jadi soal bahasa Indonesia itu ada juga masuk dalam kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan. Ini jumlahnya 35 soal ya. Jadi soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 35. Kemudian untuk tes TIU ya ataupun tes intelijensi umum. Jadi kalau TWK tadi 30 soal ya. Kemudian TIU ini jumlah soalnya 35 soal. Jadi TIU ini 35 soal. TIU ini tes intelijensi umum berhubungan dengan hitung-hitungan dan logika. Karena di sini ada kisi-kisinya berkaitan dengan kemampuan verbal, termasuk analogi, kemudian silogisme, analitis, dan ada juga kemampuan numerik atau tentang matematika soalnya ya. Ada berhitung, deret angka, kemudian perbandingan kuantitatif atau soal-soal cerita seperti teman-teman yang kerjakan saat di SMA atau SMK atau mungkin soal-soal SMP juga bisa kadang ada yang masuk juga. Dan terakhir yakni kemampuan figural dari kategori TIU ini, yakni berhubungan dengan gambar. Jadi kalian nanti ada seri gambar, kalian harus menebak berhubungan dengan gambar tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk kategori soal terakhir ada TKP, tes karakteristik pribadi.
ya. Tes karakteristik pribadi ini atau kepribadian ini itu jumlah soalnya 45 soal. Jadi paling banyak ya 45 soal. Dan untuk kisi-kisinya ya, kisi-kisinya terkait dengan pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme dan juga anti radikalisme. Nah, dari 3 kategori soal ini itu semuanya akan digabung menjadi satu, diurutkan dari nomor 1 sampai soal 110 ya, dan teman-teman nanti akan jawab dalam waktu 100 menit. Nah, tentu dalam tes KDCAT ini ada 2 penilaian. Nah, 2 penilaian inilah yang terkadang banyak teman-teman yang gugur di salah satunya. Atau kalau kalian berhasil ya melewati 2 penilaian ini, kalian bisa dikatakan ya jago lah ya, jago. Kalian bisa dikatakan belajar, persiapan kalian itu sudah sangat matang. Kalau kalian lewat 2 penilaian ini dari penilaian tes KDCAT. Jadi dalam tes KDCAT ini ada 2 penilaian yang harus kalian lewati kalau ingin melaju ke tahapan berikutnya, yakni tahapan tes SKB. Yang pertama adalah teman-teman harus lolos yang namanya passing grade. Apa itu passing grade? Passing grade itu adalah nilai ambang batas dari masing-masing kategori soal ya. Dan jadi kategori soal itu ada 3 tadi ya, TWK, TIU, TKP. Nah, 3 ini memiliki nilai ambang batas atau nilai minimal yang harus teman-teman capai. TWK itu nilai ambang batasnya 60 minimal ya, TIU itu 80 ya. Kemudian untuk TKP itu 166. Jadi kalau untuk TWK itu ambang batasnya 65 ya, 65. Jadi minimal kalau teman-teman ingin lolos ya dalam kategori soal TWK ini, kalian harus mendapat nilai minimal 65. Jadi satu soal benar itu 5 poinnya. Kalau TIU, kalau kalian ingin lolos kategori TIU ini, kalian harus mendapatkan nilai 80 minimal ya. Kalau 70 ya kalian gugur berarti nggak lolos ya kategori TIU ini. Kalau TKP itu 166 poin. Kenapa lebih tinggi? Karena setiap soalnya A, B, C, D, E memiliki poin tersendiri. Yang paling besar jawabannya 5. Kemudian yang kurang tepat 4. Walaupun kalian menjawab salah ya, kalian masih akan mendapatkan nilai poinnya 1. Jadi jangan sampai kalian tidak menjawab pada soal TKP ini. Nah, bagaimana seandainya dari 3 kategori soal ini tadi ada 1 kategori soal yang nilainya nggak sampai passing grade atau nilai ambang batas yang ditentukan. Misalnya TWK kalian dapat 100 ya, TIU dapat 100 juga poinnya, TKP dapat 165 kurang 1 poin. Bisa nggak kalian lolos SKDCAT dan melaju ke penilaian kedua? Jawabannya tidak bisa. Walaupun satu poin kurang, ya kalian tidak bisa. Jadi 3 kategori soal tadi harus lolos semuanya atau harus masuk nilai ambang batas. Jadi minimal saja TWK dapat 65, TIU dapat 80, kemudian TKP dapat 166 poin. Nah, setelah kalian melewati yang namanya passing grade atau nilai ambang batas ini, jangan kalian merasa berbangga dulu ya. Kalian merasa sudah pasti lolos ke tahapan SKB. Ternyata tidak. Kalian harus melewati penilaian kedua yakni perankingan. Nah, untuk melewati perankingan ini harus memenuhi syarat yang pertama. Jadi kalau nilai kalian kecil di syarat pertama tadi tidak lolos passing grade, kalian tidak bisa masuk ke tahapan kedua. Artinya kalian gugur tahapan tes KDCAT ini. Kalau kalian syarat pertama tadi masuk passing grade kalian lalui, kalian masuk ke penilaian kedua yakni kalian wajib lolos yang namanya perankingan. Bagaimana sistem perankingannya? Sistem perankingannya itu ya, kalian nanti akan di-ranking berdasarkan kuota yang dibuka kemudian dikali 3. Contohnya bagaimana? Misalnya kejaksaan membuka 50 orang kuota tahun ini. Kemudian dikali 3 artinya 150 orang. Nah, ranking 1 sampai ranking 150 itu akan masuk ke tahapan berikutnya yakni tahapan tes SKB. Kalau yang ikut 1000 orang tes KDCAT ya diambil hanya 150 orang tetap karena jumlah kuota dikali 3. Jadi kuota penerimaannya 50 dikali 3, 150. Jadi hanya 150 orang itulah yang akan lolos dari tahapan tes SKD ke tahapan berikutnya tes SKB. Jadi itulah tes KDCAT jangan hanya mengejar
berfokus kepada yang penting passing grade. Jangan. Kalian wajib masuk passing grade dan wajib mendapatkan nilai besar. Kalau ditanya nilai minimal berapa? Kalau bisa 450 ke atas lah. Kalian bisa dikatakan masuk kategori aman ya. Tapi kembali lagi kepada kuotanya. Semakin kecil kuota penerimaan yang dibuka, semakin besar juga harus nilai yang kalian dapatkan saat tes SKDCAT. Kalau kuotanya hanya 1, berarti dikali 3, hanya 3. Sedangkan yang ikut tes mungkin 100 orang. Artinya 97 orang gugur tahapan SKDCAT. Walaupun nilainya lolos passing grade ya, atau nilainya 400-an ya, 450, tetapi hanya diambil 3 untuk lolos dari SKD ke SKB. Nah, jadi itu ya, itu untuk yang namanya aturan ataupun ketentuan dari pelaksanaan tes SKDCAT. Setiap tahun seperti itu, tidak ada perubahan. Untuk kisi-kisinya masih sama, belum ada perubahan sampai sejauh ini. 2021 CPNS, 2023 CPNS, kisi-kisi SKDCAT masih sama. Hanya saja pola soalnya yang berubah. 2024 ini sampai sejauh ini belum ada aturan kisi-kisi terbaru, belum ada. Jadi kemungkinan besar kisi-kisinya masih tetap sama dengan tahun 2023. Nah, pertanyaannya, apakah nilai SKDCAT 2023 nanti, 2023 kemarin, kalian pernah ikut tes CPNS 2023, kemudian melaju ke tahapan SKD, kalian mendapatkan nilai tes SKDCAT, apakah bisa digunakan di tahun 2024? Jawabannya bisa. Tetapi ada beberapa aturan ya, ada beberapa aturan yang harus kalian ketahui kalau ingin tetap menggunakan nilai SKDCAT tahun 2023. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu ya, keputusan Menteri PAN-RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Belum ada aturan terbaru, masih aturan yang sekarang ya. Nah, kita lihat pada poin ke-9 atau diktum ke-9 dan ke-10. Ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya. Jadi, nilai SKDCAT kalian 2023 bisa digunakan pada penerimaan CPNS di tahun berikutnya. Jadi kalau 2024 ini penerimaan CPNS, berarti nilai SKD kalian bisa digunakan di 2024 ini. 2025 tidak berlaku lagi. Itu ya, jadi hanya 1 tahun ke periode berikutnya. Kemudian kita lihat juga pada diktum ke-10 atau poin ke-10, dalam hal peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini ketentuannya. Kita lihat pada poin ke-10 ini. Nah, kita akan bahas ya, bagaimana ketentuan-ketentuannya. Jadi yang pertama sudah jelas ya, nilai SKD itu dapat digunakan pada 1 tahun periode penerimaan CPNS berikutnya. Kalau 2024 ini buka, nilai SKDCAT 2023 bisa digunakan pada SKDCAT 2024. Tapi pada tahun 2025 itu nggak bisa lagi. Kemudian nilai SKDCAT yang kalian dapat pada 2023 ini bisa digunakan dengan syarat nilai SKDCAT kalian memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Jadi kalau kalian kemarin 2023 ikut SKDCAT kemudian lolos passing grade tetapi gugur pada tahapan perankingan, kalian bisa gunakan nilai tersebut ya. Bisa gunakan nilai SKDCAT kalian pada 2023. Tetapi kalau nggak SKDCAT kalian 2023 itu tidak lolos passing grade, maka tidak bisa digunakan. 2024 tetap ikut lagi ujian tes SKDCAT. Jadi tidak berlaku untuk yang nilai atau yang nilainya tidak mencapai nilai ambang batas atau passing grade pada CPNS 2023 kemarin. Selanjutnya, apabila kalian ikut tes CPNS 2024 dan lolos ke tahapan tes SKDCAT lagi, kalian bisa memilih mau menggunakan nilai SKDCAT 2023 atau tidak. Nah, ini ya ketentuannya. Aturannya, kalau kalian ingin ikut tes SKDCAT 2024 ini, menggunakan nilai SKD 2023 ya. Nah, ini kalian bisa memilih ya. Kalian mau ikut tes SKDCAT pada 2024 ini nanti atau tidak. Kalau kalian ingin ikut,
nilai ikut tes SKDCAT lagi 2024 ini, maka nilai SKDCAT 2023 hangus, ya, hangus, tidak terpakai. Jadi nilai SKDCAT 2024 yang kalian ikuti nanti itulah nilai kalian. Nggak tahu lolos passing grade atau kalian dapat nilainya berapa. Tetapi jika kalian tidak ingin ikut tes SKDCAT 2024 dan mau menggunakan nilai SKDCAT 2023, kalian bisa juga. Artinya kalian tidak perlu lagi ikut ujian tes SKDCAT. Jadi saat rankingan nanti nilai SKDCAT 2023 kemarin itu secara otomatis akan ada pada rankingan. Nah, jadi tidak ada istilahnya nilai mana yang diambil ya, atau yang paling besar mana 2023 atau 2024. Jadi tidak ada. Kalau kalian ikut 2024 tes SKDCAT, nilai SKDCAT 2023 hangus. Kalau kalian tidak ikut nilai SKDCAT 2024, jadi kalian tetap menggunakan nilai SKDCAT 2023. Nah, jadi tidak ada yang namanya istilah nilai SKDCAT terbesar yang diambil, itu nggak ada ya. Jadi kalian tetap ikut SKDCAT atau tidak ikut. Nah, ini juga berlaku untuk semua formasi. Jadi kalau misalnya kalian 2023 daftar formasi CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham. Kemudian 2024 kalian ikut formasi CPNS Kejaksaan. Tetap bisa digunakan lah itu. Jadi tidak harus ikut SKDCAT Penjaga Tahanan Kemenkumham 2024-nya. Karena SKDCAT ini semua formasi, semua instansi sama ketentuannya, tidak ada yang berbeda. Jadi tetap walaupun kalian pindah formasi mendaftarnya nanti, pindah instansi, tetap aturan ini tetap akan bisa berlaku dan bisa digunakan. Nah, jadi itu ya beberapa ketentuan kalau teman-teman ingin memilih nanti menggunakan nilai SKDCAT atau tidak. Nah, jadi tidak perlu harus upload syarat, upload cara gunanya gimana, ya nggak perlu. Jadi kalian cukup nanti memilih syarat SKDCAT. Ya, kalau kalian ingin tetap ikut SKDCAT nilai 2003 hangus. Tetapi kalau tidak, berarti kalian nggak perlu nilai ikut ujian SKDCAT 2024 ini. Jadi SKDCAT kalian itu akan langsung secara otomatis terkonversi dalam sistem rankingan pada CPNS 2024. Jadi kalianlah yang bisa memilih nantinya. Nah, kemudian apa fungsi dari sertifikat yang kemarin? Jadi sebenarnya sertifikat SKDCAT itu tidak ada gunanya. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Karena tidak bisa juga membantu saat ujian tes SKDCAT di tahun berikutnya atau di CPNS yang akan datang. Jadi sertifikat itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah kalau kalian nanti saat ujian tes SKDCAT selesai, kalian pengumuman rankingan untuk baju SKB, kalian gugur dan nanti ada yang namanya masa sangga. Nah, masa sangga inilah kalau nilai kalian itu berbeda dengan kalian yang dapatkan pada sertifikat dengan yang keluar pengumuman. Nah, itu baru bisa untuk mengajukan masa sangga dengan melampirkan sertifikat. Tapi kalau sudah sesuai, sertifikat ini nggak perlu kalian gunakan di tahun berikutnya. Kalian bawa saat ujian SKDCAT tahun berikutnya, nggak perlu, nggak berguna. Jadi secara kasarnya sertifikat ini hanya sebagai kenang-kenangan kalian bahwa kalian pernah mengikuti ujian tes SKDCAT. Nah, jadi itu untuk fungsi dari sertifikat ya, sertifikat dari tes SKDCAT yang telah kalian laksanakan. Nah, mungkin itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan nantikan informasi terkait dengan penerimaan. Pasti banyak bertanya kapan, tanggal berapa dan sebagainya. Informasi resmi dari Kemenpan RB dan BKN. Saya sebagai konten kreator hanya menyampaikan, menyambung lidah dari pemerintah. Kalaupun nanti sudah buka, pasti akan saya buatkan video, saya akan share ke teman-teman. Jadi silakan kalian persiapan dari sekarang, kalian subscribe channel ini, lihat IG saya Mili Umri, akan saya share secara berkala informasi terbaru. Kalau ada, kalau belum ada berarti memang dari pemerintahnya belum ada informasi terbaru. Nah, bagi teman-teman yang ingin persiapan atau bimbel ya, ikut bimbingan belajar, persiapan tes CPNS atau sekolah kedinasan tahun 2024 ini, silakan kalian bisa mendaftar, bisa langsung ke link ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung DM ke Instagram aku Mili Umri. Aku tunggu, jangan sampai kalian sia-siakan waktu, karena belajar itu tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Belajar butuh persiapan panjang agar hasil yang kalian dapatkan itu bisa optimal. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.